Halo Sobat Camp, balik lagi di channel YouTube KP Camp, channel yang ngebahas seputar camping dan juga hiking. Video kali ini gue bakal nunjukin cara pasang tenda family BSM dari Queca. Ini dia tendanya. Buat kalian yang mau beli tenda ini, gue beli tenda ini di Decathlon Store yang ada di Pondok Indah. Sebenarnya cabangnya ada banyak di Jabodetabek, bisa di search aja. Harganya waktu gue beli itu masih 1.800.000, tapi kalau misalkan lu sekarang belinya per 2024 ini harganya udah 2.400.000 kalau nggak salah. Di dalam tenda ini ada tenda, ada frame sama pasak. Sebenarnya ini pasaknya bukan pasak asli. Kalau misalkan beli itu pasak aslinya itu bungkusannya warna abu juga. Karena ini gua rental, jadi pasaknya gua pakai pasak yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Pasaknya ada 10. Terus frame-nya ada 2 set. Ada 2 set frame. Oke, mulai kita pasang. Jadi sebelum kita pasang frame-nya, kita pasang dulu pasaknya. Soalnya takutnya angin, jadi biar tendanya ini nggak gerak-gerak. Oke. Lanjut kita pasang frame-nya. Ini frame-nya dirakit dulu aja, dua-duanya. Oke, jadi setelah frame-nya udah dirakit seperti ini, tahap selanjutnya itu kita masukin ke lubang yang ada di sudut-sudut tenda. Ini. Kita masukin frame-nya sampai di ujung sana, itu udah kelihatan sampai keluar. Nah, buat patokan sampai mana kita masukin frame ini, di sini ada konektor yang melengkung. Jadi konektor ini kita masukin sampai di pintu lubangnya. Kayak gini. Dan frame satu lagi ada di
kalau udah dimasukin frame-nya kayak gini, kita pasang ujung frame-nya. Jadi setiap ujung frame itu ada lubang kayak gini. Itu dimasukin ke besi yang ada di ujung tenda. Kayak gini. Jadi jangan ditancepin besi frame ya, tapi masukin besi yang di ujung tenda itu ke dalam ujung frame. Sama semuanya juga. Jadi kalau udah dimasukin ujung frame-nya semua, di sini ada klipan. Jangan lupa diklip di semua frame-nya. Oke, jadi habis diklipin di bagian frame-nya, jangan lupa dikasih pasak di bagian ujung-ujungnya biar nggak kena angin. Terus disaranin kalau misalkan emang buat ditidurin untuk bermalam, jangan lupa pakai flysheet juga, karena ini tendanya single layer, nggak ada lapisannya lagi. Jadi kalau misalkan hujan, ini bisa berpotensi rembes. Terus di bagian bawahnya juga disaranin pakai footprint buat pelapisnya lagi. Jadi misalkan kalau ada rembes dari tanah, itu air nggak naik ke dalam tenda dan juga nggak terlalu dingin jadinya. Oke, ini aja. Terus di bagian sini ada kanopinya. Jadi kalau mau dipasang bisa pakai tiang flysheet. Tiang flysheet di ujung kanan dan kiri. Ini bisa buat parkir mobil, jadi belakangnya itu bisa masuk connect ke dalam tenda. Oke, jadi seperti ini tampilan kalau misalkan kita pasang tiang flysheet di bagian belakang tenda, di kanan kirinya. Bisa berfungsi sebagai tempat santai, bisa ditaruhin meja sama kursi lipat di bagian sini, atau juga bisa buat parkir mobil. Jadi kalau misalkan kita nge-camp bawa mobil bisa parkir di sini, dan bagian belakangnya itu bisa akses langsung ke dalam tenda. Jadi kalau misalkan kita nurunin barang itu nggak terlalu jauh. Pintunya ini bahannya jaring. Jadi kalau misalkan kita mau ditutup, outernya ini bisa ditutup juga. Oke, kita masuk ke dalam ya. Jadi ukuran tenda ini itu 250 cm, lebar juga 250 cm. Tingginya itu sekitar 215 cm. Jadi cukup tinggi lah. Jadi kita bisa sholat di dalam tenda tanpa harus bungkuk. Terus di bagian sisi sebelah sini, ini ada jendela yang lebar, bisa dibuka tutup. Bahannya juga jaring.
Jadi kalau misalkan hujan, ini bisa ditutup full. Tapi karena ini tendanya single layer yang tadi gue bilang, disaranin buat ditambah pakai flysheet di bagian atasnya. Jadi air hujan itu nggak langsung nyentuh bagian tenda. Terus di sini juga ada pintu. Pintunya juga ada jendelanya juga, bisa dibuka tutup. Dan ada jendela juga, bisa dibuka tutup juga. Dan di atas ini ada pengait buat lampu tenda. Jadi pengaitnya cuma ada satu. Disaranin pakai lampu tenda yang cukup terang karena ini tendanya lumayan luas. Jadi takutnya kalau misalkan tenda ya lampu tenda yang biasa itu nggak terlalu terang. Oke, jadi ini bagian tampilan dari depan tenda. Di bagian depan ini pintu satu sama jendela satu. Dan pintu yang lebar itu tadi gue bilang bisa akses mobil, itu ada di bagian belakang tenda. Terus yang jendela lebar itu ada di bagian sebelah kanan. Dan sebelah kirinya ini nggak ada jendela atau pintu sama sekali. Jadi full semuanya bahan. Dan di bagian sudut-sudutnya ini ada tali perusik. Ini kalau misalkan emang lokasi tempat diriin tendanya anginnya kenceng, itu bisa dipasang di semua sisi. Jadi semua sisi ada tali seperti ini, bisa dipasang pakai pasak. Jadi kalau misalkan di total kebutuhan pasak itu sekitar 10 pasak. Oke, sekian video tutorial pemasangan tenda Arpenas Base M dari Quecha. Buat lo yang request mau tenda apa lagi yang mau gua review, sekalian gua tunjukin cara pemasangannya, bisa komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.